Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, senang banget rasanya kita bisa ketemu lagi di pertemuan keempat dari lab series ini. Sekaligus untuk menutup rangkaian acara terakhir dari Lab Talks. Perkenalkan, nama saya Nuratmini yang hari ini akan menemani teman-teman dari awal sampai akhir. Gak kerasa ya, kita udah ada di sesi penutup. Dari 3 pertemuan sebelumnya, pasti banyak banget nih ilmu, pengalaman, dan insting baru yang kita dapat. Nah, hari ini kita akan menutup rangkaian ini dengan topik yang juga gak kalah menarik, yaitu metode analisis karbohidrat, air, dan abu. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama berdoa agar acara berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada sesi awal ini kita akan dengerin sambutan dari Kak Enzo selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Kepada Kak Enzo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nuratmini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber hebat yang telah berbagi ilmu, Kak Alifi, lalu saya banggakan semua tim panitia dari acara Lab Talks kali ini. Pertama-tama, izinkan saya mewakili seluruh keluarga besar Himatepa Universitas Terbuka mengucapkan ribuan terima kasih karena kita semua telah sampai pada titik akhir dari perjalanan seri webinar Web Talks, dasar laboratorium dan metode analisis pangan ini. Hari ini kita akan menyelesaikan sesi keempat yang membahas metode analisis karbohidrat, air, dan abu, menutup rangkaian pembahasan kita tentang lemak, protein, dan komponen pangan lainnya. Bicara tentang perjalanan, tidak terasa perjalanan Web Talks sudah sampai di ujung. Jika saya flashback ke minggu-minggu pertama mempersiapkan acara ini, rasanya banyak sekali tantangan. Sebagai seseorang yang baru saja masuk ke organisasi ini, amanah sebagai ketua pelaksana bukanlah hal yang mudah. Semuanya terasa baru, dari mengkoordinasi teman-teman, berkomunikasi dengan narasumber, hingga menghandle technical meeting. Tapi di balik semua tantangan itu, justru disitulah letak keindahannya. Saya melihat komitmen dan dedikasi yang luar biasa dari seluruh tim panitia. Yang meski mungkin beberapa dari kita juga masih baru, tetapi punya semangat yang sangat membara untuk membuat acara ini sukses. Ini adalah pembelajaran pertama saya tentang arti kolaborasi dan kekuatan tim. Lalu, pesan untuk kita semua, jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Ketakutan dan kebingungan itu wajar, tetapi justru disitulah kita bertumbuh. Web Talks ini adalah buktinya. Dari nol, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermakna bagi ratusan peserta. Sekian, terima kasih kesan-pesan dari saya, Enzo Dantes, sebagai Ketua Pelaksana Lab Talks di sesi keempat ini. Kita lanjut dengan rangkaian sesi selanjutnya. Saya serahkan kepada Kak Nuratmini. Baik, oke. Terima kasih banyak untuk Kak Enzo. Untuk sesi inti hari ini, kita sudah ditemani sama moderator kece kita nih, Kak Septia, yang akan memandu jalannya materi sekaligus diskusi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, kepada Kak Septia, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo
Ya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, teman-teman. Aku berharap hari ini teman-teman tetap sehat dan selalu semangat sehingga kita bisa lanjut belajar bersama-sama. Ketemu lagi sama aku, Siti Septia Azahro, yang bakal nemenin kalian jadi moderator hari ini. Setelah 2 minggu kita nggak ketemu, akhirnya kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini terakhir kali banget ya teman-teman kita ketemu, sedih banget rasanya, tapi terharu juga karena akhirnya kita bisa sampai di titik ini gitu. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang aku mau tes semangat teman-teman, untuk bisa tolong isi di kolom chat, ketik karbohidrat power. Karbohidrat power. Karbohidrat power. Yeay, oke. Karbohidrat power. Wow, banyak sekali karbohidrat power. Oke. Jadi, nice. Ini pada semangat banget ya, alhamdulillah aku juga ikutan semangat gitu. Setelah itu, teman-teman, kita di episode sebelumnya kan kita udah kupas tentang analisis protein. Kali ini, ayo kita move on yuk ke topik berikutnya yang gak kalah penting, yaitu seperti kata Kak Nur tadi, kita akan bahas analisis kadar karbohidrat, air, dan abu. Topik ini bakal kita dibawakan langsung oleh narasumber kita yang sangat keren, yaitu dari Kak Alifi Mutiara Syafitri. Kak Alifi, halo Kak Alifi, boleh Kak Alifi disapa para pesertanya? Halo teman-teman. Hai Kak Alifi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau suara aku Oke. apakah terdengar jelas, Kak? Terdengar jelas dari aku terdengar. Kalau dari teman-teman gimana? Apakah terdengar jelas? Terdengar, Kak. Aman. Oke, siap. Nice banget ya. Oke, tanpa berlama-lama, aku persilahkan deh untuk Kak Alifi untuk memaparkan materi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu tentang analisis kadar karbohidrat, air, dan abu. Kalifi, waktu Kalifi untuk mendapatkan materi selama 1 jam lamanya dari pukul 10.31 hingga 11.31 karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh untuk ketik di kolom chat selama sesi pemaparan materi berlangsung. Oke? Oke. Untuk Kak Alifi, waktu dan layar aku persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Septia, Kak Nurhatmini, dan Kak Enzo ya. Alhamdulillah nih kita udah sampai di penghujung series Lab Talks di episode keempat nih. Gimana teman-teman perasaannya hari ini? Boleh deh on mic atau chat di kolom chat deh. Sedih karena sesi terakhir, sedih deh terakhir. Senang-senang aja sih Kak, alhamdulillah. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan sesi keempat ini, mungkin nanti kita akan ada sesi-sesi selanjutnya ya. Mau lihat nih teman-teman, alhamdulillah sampai detik ini masih semangat-semangat banget ya. Mungkin di sesi terakhir boleh kali aku ditemenin nih sama teman-teman on cam, supaya aku mengenal muka-mukanya nih kalau kita ketemu di jalan, jadi nanti bisa saling sapa menyapa ya. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan dulu nih selamat kepada pemenang kuis di session kemarin. Masih ada nggak ya kakaknya di sini? Kuisnya dimenangkan oleh Kak Regina dan Sosmed Challenge dimenangkan oleh Kak Fahmi Lestari. Apakah ada nih kakak-kakaknya? Ini ada ya. Tapi memilih untuk diam-diam saja. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Tanpa banyak basa-basi lagi ya, kita langsung mulai aja. Aku izin share screen teman-teman.
Sebentar. Oh my God, salah alamat. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Bisa, Kak? Ya, sudah terlihat ya. Seperti yang sudah dijanjikan lagi, hari ini kita sampai ke episode keempat. Kita akan ngomongin terkait sisanya nih dari parameter proximat ya, air, abu, dan karbohidrat setelah sebelumnya kita bahas terkait fat and protein. Nah, di sini aku mau mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa ya didokumentasikan dan di-upload nanti dengan tag Himatepa UT, pakai hashtag laptalks with Himatepa, hashtag Tepang UT, dan Lab Skill Series. Nah, jangan lupa di-tag dan nanti yang paling menarik bakal dapat hadiah seperti biasa. Ini adalah kesempatan teman-teman terakhir nih yang kemarin-kemarin jawaban-jawabannya masih belum maksimal gitu ya. Hari ini masih bisa dimaksimalkan karena kita akan ada pemenang quiz lagi yang akan langsung dilakukan nih teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat nih bareng-bareng secara live hasil dari pembelajaran teman-teman di episode 4 ini seperti apa. Dan kemudian nanti setelah teman-teman yang tidak bisa join hari ini menonton via video, baru kemudian kita akan mengkalkulasikan nih kira-kira siapa sih yang akan menjadi pemenang lab champ yang mendapatkan kesempatan untuk lab tour free gitu ya. Karena kebetulan besok adalah waktu pelaksanaan lab tour Malang, jadi nih agak-agak surprise juga nih ya. Nanti kalau yang menang adalah teman-teman dari domisili Malang gitu ya. Nah, uh, perkenalkan teman-teman, aku Alivi, mungkin ada yang baru join hari ini, dan aku sudah menemani teman-teman dari episode 1 di bulan lalu ya, di Agustus. Dan kita udah masuk ke minggu keempat nih, senang sekali rasanya ya. Semoga hari ini kita masih bisa seru-seruan bareng lagi. Oke, aku akan skip. Kita akan langsung masuk nih ke pembahasan. Rasa-rasanya sih harusnya nggak akan sampai 1 jam ya, karena aku kayak pengen lebih banyak sesi tanya jawab aja nih hari ini sama teman-teman, karena secara prinsip ini jauh lebih sederhana daripada protein dan lemak yang kemarin kita sudah bahas gitu ya. Nah, pertama, apa itu kadar air? Oke, jadi kadar air adalah jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan. Nah, kadar air ini dinyatakan dalam persen dari bobot basah. Bobot basah tuh maksudnya apa? Bobot basah itu maksudnya ya sampel apa adanya gitu ya. Karena terkadang saat kita menyatakan hasil proximat atau hasil analisa apapun dari suatu bahan pangan, kita bisa nyatakan dua jenis. Bisa bobot basah ya, atau wet basis, bisa juga bobot kering atau dry basis. Jadi kalau dry basis itu kita keluarkan dulu matriks kadar airnya gitu ya. Jadi berapa banyak suatu analit yang ada di dalam suatu bahan yang sudah dikeringkan. Tapi kalau kadar air harus dinyatakan dalam bobot basah gitu ya, karena memang itu yang kita cari. Nah, kemudian air dalam bahan pangan ini perannya penting banget teman-teman. Selain menentukan stability, texture, kemudian umur simpan, mutu cita rasanya, dan juga food safety-nya. Karena seperti kita tahu ya, kalau misalkan di Triangle of Fire itu kan ada 3 tuh ya, ada 3 elemen yang harus dipenuhi kalau mau membentuk menyalakan suatu api gitu ya, misalnya oksigen, sumber api, dan juga bahan bakar. Nah, ada juga Triangle of Microbes gitu ya, segitiga dari dari mikroorganisme gitu ya, harus ada bahan pangan, harus ada air, dan harus ada suhu atau kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, air ini menjadi salah satu yang kritikal, sehingga umumnya bahan-bahan pangan yang mengandung banyak air, terutama air bebas gitu ya, maka dia akan lebih mudah rusak gitu ya, akan lebih mudah mengalami degradasi mutu. Nah, sehingga ini menjadi parameter krusial nih teman-teman, salah satu aspek yang selalu dinilai pada pengujian shelf life, pengujian stability, itu adalah kadar air. Nah, sebenarnya kalau kita mau coba bagi gitu ya, sumber air dari dalam bahan pangan itu sumbernya dari mana aja, itu ada 2 kategori besar gitu ya. Ada air bebas. Air bebas ini air yang tidak terikat ke komponen lain di bahan pangan gitu ya, benar-benar air aja gitu ya. Nah, air bebas ini sifatnya mudah menguap dan juga dia bisa berperan dalam reaksi kimia dan pertumbuhan mikroba. Nah, umumnya air bebas ini bisa kita ukur dan bisa menjadi indikator
kemudahan suatu microbes untuk tumbuh di dalam bahan pangan. Dan cara menentukan jumlah air bebas itu biasanya kita menggunakan activity water tester. Jadi kita menguji nih berapa banyak air bebasnya ya. Ini kayaknya sempat dibahas juga sebelumnya sekilas-sekilas gitu ya. Jadi kalau activity water itu nilainya paling besar 1. Nah, terus di activity water itu bisa menjadi indikasi nih kalau AW-nya pada rentang sekian sampai sekian itu cendawan atau jamur bisa tumbuh. Pada sekian sampai sekian itu bakteri bisa tumbuh, bakteri apa yang bisa tumbuh gitu. Itu bisa dijadikan parameter untuk keamanan juga gitu. Nah, kemudian ada air terikat atau bonded water. Ini airnya berikatan dengan komponen pangan seperti protein, karbohidrat, dan garam sehingga dia akan lebih susah untuk menguap. Nah, inilah biasanya kita cari di kadar air atau total moisture. Jadi total dari air bebas dan air terikat gitu ya. Nah, ini ya ada sedikit tambahan lagi. Jadi si air terikat ini juga dia dibagi menjadi 2 gitu ya. Air terikat lemah, ya dia hanya berikatan secara fisik melalui ikatan hidrogen. Nah, ini bisa hilang nih dengan pemanasan. Tapi ada juga air yang terikat kuat. Misalnya dia merupakan bagian dari struktur molekul, misalnya pada kristal gitu ya. Nah, sehingga dia sulit diuapkan. Nah, ini banyak sekali metode yang berbeda-beda, tapi hari ini kita akan bahas metode yang paling umum dan juga yang akan teman-teman lakukan nanti di praktikum gitu ya, di UT gitu ya. Ini sedikit survei dari teman-teman yang sebelumnya udah melakukan praktikum, mereka rata-rata menggunakan metode yang pertama nih, gravimetri. Tapi sebenarnya metode analisa kadar air itu ada beberapa yang ku tahu ya. Mungkin ada juga yang belum kumasukkan ke sini. Tapi diantaranya ada gravimetri atau termogravimetri ya, menggunakan panas gitu ya. Yang paling umum kita pakai AOAC, jadi prinsipnya kita tinggal ngitung aja selisih bobot sebelum dan sesudah pengeringan gitu ya. Nah, selisihnya itu kan artinya air yang menguap sehingga kita bisa hitung kadarnya. Kemudian destilasi toluen. Jadi buat sampel-sampel yang dia itu airnya susah untuk dikeluarkan, maka dia biasanya menggunakan si destilasi toluen ini. Destilasi toluen ini prinsipnya gimana? Jadi kalau destilasi kan kita sebelum-sebelumnya udah pernah bahas ya. Jadi destilasi adalah suatu cara untuk memisahkan 2 zat gitu ya berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, toluen ini adalah salah satu pelarut organik yang dia itu punya titik didih lebih tinggi daripada air. Jadi ini nama alatnya nih yang ini namanya metode Aufhauser gitu ya. Ini namanya metode Aufhauser destilasi toluen itu. Nah, dia prinsipnya aku zoom sedikit ya. Dia itu prinsipnya gini, jadi dia punya tabung Aufhauser namanya, ini tabung Aufhauser gitu ya, terus ini ada labu alas bulat atau labu didih, nah ini ada heaternya nih, mantel heater gitu ya, terus ini ada kondensor ya, sama dia sistemnya reflux juga, jadi nanti akan ada condensation di sini. Nah, cara kerjanya ini aku sekilas aja supaya ada bayangan. Si sampel itu nanti dimasukkan ke dalam labu alas bulat ini, terus dia ditambahin dengan toluen. Sudah dikocok dengan kencang gitu ya, dikocok supaya si sampelnya ini airnya ya tersebar gitu ya. Nah, titik didih si toluen ini ada di 110 derajat. Kalau air titik didihnya di berapa teman-teman? Ada yang tahu? Titik didih air ada di suhu 100 derajat. Ada di suhu 100 derajat, betul. Jadi, nanti si heaternya ini akan disetting slightly higher dari 100 derajat, misalnya di 105 derajat gitu ya. Jadi, yang menguap hanya airnya aja, tapi toluennya tetap di bawah. Nanti air yang menguap itu dalam bentuk uap, dia kan akan masuk ke dalam kondenser ini ya. Ada yang masih ingat kalau kondenser yang type-nya lurus ini namanya apa? Kondenser tipe apa? Ya, nanti dicari ya, ini Alin atau lebih gitu ya. Nah, nanti dia akan menetes gitu ya, si terkondensasi, uap panasnya terkena sirkulasi air dingin di dalam kondensor ini, kemudian dia menetes ke bagian sini. Nah, di sini itu nanti ada skala tuh, ada skala dia bentuknya mirip-mirip sama uh, apa namanya? Sama tabung yang kita pakai buat analisa fat Gerber kemarin. Jadi ada garis-garis di sini, terus kita bisa baca berapa mili sih si airnya gitu. Terus nanti kita convert
kita convert ke kadar air di dalam sampel yang tadi dimasukkan ke sini. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ada Carl Fisher. Ya, ini beberapa kali diomongin. Biasanya ini digunakan untuk sampel-sampel yang kadar airnya tuh udah pergi ataupun dia itu kadar airnya sangat kecil dan terikat secara kuat di dalam matriks si sampelnya gitu ya. Jadi ini contohnya alat Carl Fisher. Pada dasarnya dia prinsipnya adalah literasi ya. Jadi nanti si air yang ada di dalam sampel ini akan direaksikan secara kimia untuk membentuk suatu suatu senyawa yang dia bisa diukur dengan senyawa lain gitu di literasi ya, sampai mendapatkan titik akhir tertentu. Nah, di situ nanti bisa ditentukan juga kadar airnya. Kemudian ada near infrared ya, atau NIR ya, F-10 Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy. Ya, ini hampir di semua parameter proximats dan vitamins, beberapa vitamins juga beberapa parameter sugars dan lain-lain itu bisa ditetapkan menggunakan F-10 Tapi F-10 ini sifatnya prediction ya, kayak memprediksi aja berapa yang ada di dalam situ. Dia termasuk salah satu rapid method juga, tapi kita harus istilahnya menyuapi si alat F-10 ini dengan data-data gitu ya. Jadi kita harus ngasih tahu dulu nih si F-10 ini. Nih, kalau yang ini isinya apa? Kalau yang ini isinya apa gitu. Kita masukin data, nanti saat kita punya sampel yang mirip kayak gini, kita masukin nanti nih, oh kayaknya ini segini deh gitu, based on yang kamu kasih tahu ke aku gitu. Nah, tapi hari ini kita hanya akan bahas yang kadar air secara gravimetri ya. Nah, karena gravimetri, jadi memang prinsip dasarnya adalah penentuan jumlah suatu analit berdasarkan data yang diperoleh dari data timbangan atau berat suatu zat gitu ya. Nah, di sini prinsipnya, jadi kita akan menghilangkan air dari suatu bahan pangan. Dengan cara apa? Dengan cara dikeringkan. Setelah dikeringkan, logikanya kan berarti semua airnya udah pergi gitu ya, sehingga akan ada selisih. Misalnya teman-teman punya 10 gram, sampel apa ya, misalnya kurma gitu ya, punya 10 gram sampel kurma, terus teman-teman keringkan pada suhu dan waktu yang sesuai, kemudian teman-teman timbang hasil yang sudah dikeringkannya itu. Setelah teman-teman timbang, kan misalnya teman-teman dapat 9 gram. Nah, artinya ada selisih itu kan, sampelnya ditimbang 10 gram, sisanya tinggal 9 gram. Berarti 1 gram yang terbang, yang hilang itu adalah air. Kita tinggal hitung tuh, masa air dibagi masa sampel, kemudian dikalikan 100%, sesimpel itu. Artinya kalau dengan kasus yang tadi itu sekitar 10% ya, teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata yang unik nih. Jadi kita menghilangkan air dengan pengiringan pada suhu tertentu, misalnya 105 derajat Celcius, hingga bobot konstan. Apa sih itu bobot konstan gitu ya? Nanti kita akan bahas, lalu kita akan hitung kehilangan bobotnya berapa. Nah, alat-alat yang digunakan nih antaranya ini teman-teman, cuma ini akan bisa bervariasi juga tergantung nanti di lab teman-teman menggunakan apa, terutama ya banyak sih yang bisa beda gitu ya. Tapi kalau kita mengacu ke apa namanya SNI 891 cara uji makanan minuman gitu ya, itu biasanya kita pakai botol timbang, kemudian desikator, oven udah pasti, dan silika gel. Ini aku mau jelasin satu-satu ya. Jadi botol timbang ini dia sifatnya reservoir gitu ya, tempat untuk kita nimbang sampel. Ini ada spatula untuk membantu menimbang sampel. Kemudian ini ada desikator. Nah, desikator ini adalah salah satu yang perlu nanti teman-teman perhatikan cara penggunaannya ya. Jadi, desikator itu punya 2 ruangan. Ruangan pertama itu yang di bawah ini. Kemudian dia disekat dengan plat besi ataupun plat plastik ya, tergantung nanti yang disediakan oleh laboratori apa. Kemudian dia ada tutupnya dan ada si valve untuk mengeluarkan udara. Nah, jadi prinsip kenapa harus menggunakan desikator pada saat kita melakukan pengujian kadar air, karena botol timbang ini nanti sebelum kita timbang bobot kosongnya, kan kita harus tahu nih bobot kosongnya berapa gitu ya. Dia tuh harus dipanaskan dulu di dalam oven.
Nah, kemudian dia menjadi kering. Dia menjadi kering dan panas ya. Nah, dia harus didinginkan terlebih dahulu karena suhu itu sangat mempengaruhi penimbangan, terutama kalau kita pakai timbangannya timbangan analitis ya, yang apa namanya, yang sangat teliti gitu ya. Nah, suatu bahan yang kering dan panas, dia itu cukup higroskopis. Kayak dia menarik udara-udara yang ada di menarik air-air yang ada di udara atmosfer gitu ya. Sehingga kalau kita tidak simpan di dalam tempat yang bisa bebas dari udara atmosfer itu, maka partikel-partikel air yang ada di udara ini akan menempel ke botol timbang. Dan itu akan menyebabkan nanti akan ada kesalahan negatif. Kenapa kesalahan negatif? Misalnya, teman-teman punya botol timbang, bobotnya 10 gram. Teman-teman taruh didinginin di luar. Nanti ada udara-udara yang ada air-air dari udara yang nempel ke botol timbang teman-teman. Nempel ke sini, set, semuanya gitu kan. Ternyata yang harusnya bobotnya cuma 10 gram, saat ditimbang ini jadi 10,0020 gram gitu ya. Jadi ada tambahan 20 miligram air dari udara gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh nanti ke hasil teman-teman. Karena setelah teman-teman oven, itu kan air yang nempel di sini akan terbang lagi. Terus kita nggak tahu tuh nanti yang nempel lagi ke sini jumlahnya sama atau enggak. Sehingga nanti bisa terjadi kesalahan perhitungan. Makanya kita harus pakai suatu alat yang namanya desikator yang diisi dengan adsorben gitu ya. Adsorbennya yang dalam hal ini yang paling umum digunakan adalah silika gel. Bisa juga menggunakan lime soda dan lain-lain, tapi umumnya adalah silika gel. Nah, silika gel ini dia adalah water adsorbent. Jadi dia bisa menyerap air. Makanya teman-teman mungkin kalau misalnya beli sepatu gitu ya, beli tas, itu tuh ada pouch kecil yang isinya bulat-bulat. Itu juga isinya adalah silika gel. Dia digunakan di situ untuk menyerap air yang ada dalam kemasan barang-barang yang teman-teman beli. Supaya apa? Supaya tidak ada air bebas yang bisa menyebabkan mungkin atau menstimulus pertumbuhan jamur di produk yang teman-teman beli itu. Nah, ini juga sangat digunakan di penetapan kadar air. Jadi desikatornya akan diisi dengan silika gel. Jadi kemudian dia ditutup. Saat dia ditutup dan valve udara keluar ini ditutup, maka tidak ada udara yang bisa keluar ataupun masuk ke dalam desikator. Nah, itu menyebabkan botol timbang yang akan disimpan di sini baik sebelum pemanasan, baik pada posisi kosong maupun nanti setelah diisi dengan sampel gitu ya dan dipanaskan, itu akan bebas dari air yang ada di udara. Makanya dia selalu harus disimpan di dalam desikator. Nah, tapi desikator ini punya ada trickiness-nya nih. Kalau teman-teman salah handlingnya, maka ini tidak bisa dibuka alias vakum. Jadi saat desikator udah vakum, ya dia tuh benar-benar udah nggak bisa dibuka sama sekali, nggak bisa dibuka sama sekali. Dan ada juga desikator yang nggak ada valve kayak gini. Tapi desikatornya ini dikasih Vaseline kayak gitu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri sangat simpel ya teman-teman. Oh, hilang kah PPT-ku? Oh, masih ada ya. Cara pengerjaannya sendiri cukup simpel ya. Jadi pertama kita panaskan dulu cawan kosong. Cawan itu ya bisa botol timbang, bisa cawan porselin, banyak sekali reservoir untuk si penetapan kadar air ini gitu ya. Dia harus dipanaskan di dalam oven dulu sekitar kurang lebih 1 jam di suhu yang sama dengan suhu pengeringan nantinya, itu mungkin di 105 gitu ya kalau pakai suhu referensinya 105. Kemudian dia didinginkan di desikator ditimbang sebagai W1 atau bobot kosong gitu ya. Kemudian kita masukkan sampel sebanyak 2-5 gram ke dalam cawan. Ke dalam cawan yang ini gitu ya. Kemudian cawan berisi sampel itu ditimbang sebagai W2 atau bobot kosong plus bobot sampel. Nah, kemudian dia akan di oven pada 105 selama 3-5 jam atau sampai bobot konstan. Yang dimaksud dengan bobot konstan adalah dia dikeringkan nih 3 jam, kemudian didinginkan ya. Kemudian ditimbang. Dipanaskan lagi 30 menit, didinginkan, kemudian ditimbang. Nah, pada proses pemanasan berulangnya itu, selisih antara bobot dari penimbangan pertama ke penimbangan kedua tidak boleh lebih dari 0,0003 gram. Itu. Jadi selisihnya hanya boleh di 0,3 miligram. Itu akan dikatakan sebagai bobot konstan. Kemudian jika sudah bobot konstan, dia akan ditimbang sebagai W3 dan dihitung kadar airnya. Untuk lebih tergambar, mari kita tonton video berikut. Apakah terlihat?
teman-teman? Terlihat, Kak. Terlihat kok. Oke, ini agak ini ya resolusinya ya. Kita besarkan dulu nih. Nah, ini alat-alatnya yang mereka pakai gitu ya. Yang pertama ada neraca analitik, desikator, kemudian botol timbang, kemudian ada pinset. Oh ya, ini untuk memegang botol timbangnya, oven, spatula. Untuk bahan-bahannya, dia ada yang sudah pasti ada sampel ya. Di sini mereka menggunakan sampel biscuits. Dan ini adalah prosedur kerjanya nih. Kita simak sama-sama. Oh ya, satu lagi. Kenapa mereka menggunakan pinset gitu ya? Sebentar. Kenapa saat pegangnya dia menggunakan pinset? Karena botol timbang ataupun alat apapun yang digunakan sebagai reservoir dalam pengujian secara gravimetri itu nggak boleh dipegang pakai tangan karena di tangan kita tuh ya ada kotoran, ada lemak gitu kan, ada air gitu. Jadi eh, di laboratorium quotes and quotes haram hukumnya memegang reservoir alat gravimetri dengan tangan gitu ya karena yaitu bisa mempengaruhi bobot nantinya. Nah, pertama kita konstankan dulu, kita timbang bobot si botol timbangnya. Ya tadi caranya ya, setelah dipanaskan, didinginkan, timbang sekali, kemudian panaskan lagi, timbang lagi. Kalau perbedaannya tidak lebih dari 0,0003 gram, maka dia akan boleh dicatat tuh bobotnya. Kenapa gitu? Kenapa harus bobot konstan? Karena kita memastikan nih, sebenarnya dia udah benar-benar kering atau belum. Jangan-jangan saat kita keringkan awal, itu dia belum benar-benar kering, sehingga perbedaan bobotnya tadi lebih dari 0,3 miligram gitu ya pada timbangan dengan resolusi 0,1 miligram. Oke, disimpan di dalam desikator. Ini berat ya teman-teman dan ini harganya cukup fantastis ya, belasan juta nih si desikator ini. Jadi tolong berhati-hati dan kalau misalnya tutupnya ini valve-nya kesenggol terus patah gitu ya, itu nggak bisa ganti valve-nya doang, harus setutup-tutupnya. Alhamdulillah kalau dapat tutupnya doang, kalau harus body-bodinya itu lebih mahal lagi. Ini kalau kebanyakan Vaseline saat kondisi di dalam panas, Vaseline itu kan, kalian teman-teman tahu kan Vaseline ya, Vaseline itu kan bentuknya kayak padat gitu ya, lemak ya, bentuknya agak padat, terus dia kalau kena panas, dia mencair gitu kan. Nah, kalau Vaseline-nya kebanyakan, maka dia akan, si tutupnya ini saat baru dimasukin bahan panas, dalam hal ini botol timbang yang baru keluar dari oven gitu ya, kan Vaseline-nya mencair ya, saat ditutup, set gitu ya, tutupnya itu bisa tutupnya itu bisa apa namanya meluncur. Kebayang maksudnya? Ya bayangin licin gitu kan, dua permukaan, licin sama licin, terus berubah fase-nya dari yang lemak padatan gitu, jadi agak cair, jadi set gitu jatuh. Itu pernah kejadian juga. Jadi tutupnya pecah karena kebanyakan Vaseline-nya. Tapi kalau nggak pakai Vaseline, ini nggak bisa dibuka sama sekali. Dan once dia nggak bisa dibuka sama sekali dan dia tidak mengakomodir ada valve untuk air circulation seperti ini, maka harus dipecahkan baru bisa dibuka gitu ya. Gitu. Jadi harus pakai Vaseline tapi nggak boleh banyak-banyak. Oke, kemudian ini yang tadi ya sama ya. Oh, kalau di dia standarnya 0,005 gram nih untuk bobot konstan. Sebenarnya kenapa sih persyaratannya ada yang 0,0005, ada yang 0,0003 gitu ya. Nih kita lihat sama-sama timbangannya ya. Timbangan dia ini berapa ya? Oh, nggak kelihatan. Nah, timbangan itu punya yang namanya resolusi. Semua alat ukur itu punya yang namanya resolusi. Resolusi itu angka terkecil yang bisa dibaca oleh suatu alat ukur gitu ya. Kalau dalam hal ini timbangan yang neraca analitik itu yang umum di pasaran, umum digunakan itu biasanya 4 angka di belakang koma atau 0,1 miligram resolusinya. Nah, umumnya setiap alat ukur itu punya yang namanya keberterimaan. Keberterimaan itu artinya adalah saat suatu alat ukur itu punya deviasi atau punya ketidaksesuaian yang melebihi keberterimaan itu, maka alat ukur itu tidak boleh digunakan. Nah, kalau di timbangan, biasanya ada beberapa laboratorium yang menetapkan bahwa keberterimaan mereka
adalah saat deviasinya tidak lebih dari 3 kali resolusi. Nah, kalau resolusinya 0,1 mg berarti 3 kalinya adalah 0,3 mg gitu ya. Jadi dianggap kalau misalnya perbedaan timbangan antara pas kita nimbang bobot konstan itu masih di bawah 0,3 mg tadi, maka itu kesalahannya bukan dari kadar airnya yang belum kering, tapi dari memang si timbangannya itu sendiri gitu. Tapi itu kembali lagi tergantung laboratorium masing-masing. Kalau di tempatku itu di 0,3 mg. Nah, kalau di sini mereka di 0,5 mg. Mungkin karena ya batas keberterimaannya lebih besar aja gitu. Nah ya 4 angka di belakang koma. Kemudian sampelnya ditimbang tuh teman-teman, dimasukin ke dalam si botol timbang yang tadi. Nah, kemudian mereka masukkan nih ya. Mereka masukkan si sampelnya itu ke dalam oven. Dan posisi ini nggak direkam nih ya pas dia. Nah, saat teman-teman nimbang, botol timbang itu tuh ada 2 bagian teman-teman. Ada bagian bodi ini dan ada bagian tutup. Nah, ini pada saat ditimbang harus ditimbang keduanya, bodinya dan tutupnya juga. Dan saat di oven juga harus dua-duanya, bodi dan tutupnya juga. Nah, posisinya pada saat dia dipanaskan, ini harus terbuka seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak boleh dalam posisi ini tertutup. Karena saat posisinya tertutup, maka ya air yang kita pengen keringin itu nggak bisa keluar kan dari si botol timbang ini. Jadi saat di oven dia posisinya harus terbuka. Uh, ini sebenarnya sederhana, tapi ada aja yang suka melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Jadi biasanya ada newcomers gitu ya, baru pertama kali ngerjain kadar air, terus biasanya ngerjainnya bukan pakai botol timbang, misalnya pakai can porcelain gitu ya. Terus mereka oven dan ini ditutup. Pasti hasil awal sama hasil akhirnya akan sama karena ini kedap udara gitu ya saat ditutup. Jadi airnya cuma berubah jadi embun-embun doang tapi tetap ketimbang. Maka ini harus dibuka. Tapi saat sebelum dimasukkan ke desikator dia harus ditutup. Karena apa? Karena ya tadi ya bahan kering itu higroskopis, punya tendensi yang cukup tinggi untuk menyerap air yang ada di sekitarnya. Jadi saat di dalam oven, nanti kan kita masukin nih ke dalam oven nih. Tuh, sama dia dimasukin ke oven. Ini posisinya kebuka teman-teman, botol timbangnya. Nah, saat kita keluarin dari oven, nanti mau dimasukin ke desikator lagi untuk didinginin, itu harus ditutup. Ditutupnya di mana? Di dalam oven. Karena di dalam oven kemungkinannya akan lebih kecil ada partikel air gitu ya, karena panas. Kalau dikeluarin dulu baru ditutup, sama aja, nanti airnya masuk lagi gitu ya. Oke, terus perhitungannya ya seperti biasa gitu ya. Sudah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan maksudnya perhitungannya. Nah, itulah untuk kadar air ya. Sekarang kita lanjut ke kadar abu. Kadar abu juga sama, prinsipnya adalah gravimetri juga, cuma dia ada beberapa metode juga yang pernah aku temui. Nah, sebelum kita masuk ke metode, kita pelajari dulu sebenarnya apa sih kadar abu. Jadi kadar abu ini adalah jumlah residu anorganik atau umumnya kita kenal dengan nama mineral gitu ya, yang tersisa setelah seluruh bahan organik dalam pangan dibakar atau dioksidasi habis. Nah, abu ini, mineral-mineral ini biasanya merupakan residu dari kalsium, kalium, natrium, magnesium, besi, seng, fosfor, dan lain-lain. Ya, banyak lah. Pokoknya intinya semua mineral yang tidak volatile dan itu bisa saat ditetapkan kadar abu dia adalah residu yang ditimbang gitu ya. Nah, dari mana sih sebenarnya sumber-sumber mineral ini ya? Ada beberapa yang kita tambahkan secara sengaja, misalnya di bahan tambahan pangan gitu ya. Ada yang secara alamiah itu ada di dalam bahan tersebut. Misalnya susu itu kan banyak kalsiumnya gitu ya. Daging itu banyak kaya akan besi gitu ya dari heme gitu ya. Kemudian kalau misalkan sayur-sayuran bisa jadi dari lingkungan, dari tanah tempatnya tumbuh, air yang dipakai saat proses, atau bisa juga dari kontaminasi proses. Misalnya teman-teman bekerja di manufacturing yang memproduksi chips gitu ya. Terus kan dia ada motong-motong kentang gitu kan, atau pada proses akhirnya dia dipotong menggunakan mata pisau yang terbuat dari logam. Mata pisau itu sangat bisa terkikis gitu, apalagi kalau geraknya memutar. Nah, saat dia terkikis, partikel-partikel logam itu bisa masuk ke dalam produk teman-teman. Nah, logam, sorry. Ya, kurang lebih kayak gitu ya gambarannya lah. Kenapa jadi logam ya? Tapi
kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian ini typo ya, metode analisa kadar abu gitu ya. Metode analisa kadar abu tuh macam-macam teman-teman. Ada dry ashing atau pengabuan kering, ada wet ashing atau pengabuan basah. Kemudian ada F-Tenir. Sekali lagi F-Tenir itu sifatnya prediktif analisis ya, prediktif analisis atau secondary method gitu. Nah, dry ashing ini ya dia benar-benar langsung dipanasin aja gitu. Si sampel langsung dipanasin dengan suhu sangat tinggi untuk menghilangkan kandungan organiknya karena hampir semua komponen bahan pangan itu adalah senyawa organik gitu ya. Protein ya, lemak gitu ya, karbohidrat itu semuanya adalah bahan organik. Saat semuanya itu dipanaskan dengan suhu sangat tinggi, maka organik itu akan berubah tuh jadi gas-gas gitu ya. Kemudian yang tersisa hanyalah mineral dan ada beberapa juga mineral terikat ion gitu. Nah, untuk mineral-mineral yang terikat dengan ion, misalkan klorida gitu ya, dan kita nggak mau itu terukur, misalkan penetapan kadar abu pada ikan asin gitu ya, itu kan kandungan NaCl-nya tinggi banget. Sementara kita cuma mau tahu Na-nya doang gitu. Nah, itu biasanya kita gunakan metode wet ashing. Jadi di metode wet ashing ini dia ditambahkan dulu entah itu asam, entah itu air aja, baru kemudian dia di ashing atau diabukan gitu ya. Dan F-Tenir ya seperti yang tadi ya predictive analysis. Nah, ini ada beberapa alat yang kita gunakan. Kalau tadi di apa namanya di kadar air kita pakainya oven, kalau di kadar abu kita pakai furnace atau tanur atau muffle furnace. Bentuknya kayak gini macam-macam, ada yang besar dan kecil. Tapi eh, kalau teman-teman lihat ini kan warnanya kayak agak oranye merah gini ya. Nah, ini adalah panas. Eh, Gambaran saat si dinding muffle furnace-nya ini sedang dalam kondisi panas. Memang semerah itu, se-orange itu, sepanas itu gitu ya. Jadi teman-teman harus pakai PPE yang tepat gitu ya. Harus pakai APD yang tepat gitu ya saat teman-teman menggunakan furnace ini. Nah, kemudian ada desikator, kemudian ada pembakar bunsen, ini kadang dipakai, kadang enggak ya. Kemudian ini ada cawan porselin. Tergantung, biasanya kalau kita pakainya wet ashing, itu butuh cawan porselin agak besar yang ini gitu ya. Tapi kalau kita dry ashing, kita pakai yang kecil juga cukup. Nah, sebenarnya seperti apa sih ashing itu ya? Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, ini ya, ada prinsip sedikit seperti yang sudah aku jelaskan. Dry ashing ini adalah metode penentuan kadar abu dalam bahan pangan dengan cara membakar atau mengoksidasi ya komponen organik pada suhu tinggi, yaitu dari suhu 500 sampai 600 derajat gitu ya. Tangan kita nyemplung ke suhu 70 aja udah pengen langsung kabur gitu, apalagi 500-600. Dan karena nanti teman-teman akan menggunakan alat ini gitu dan eh suhunya sangat tinggi. Sekarang belum kebayang nih panasnya segimana ya. Tapi nanti saat kita cuma buka pintunya aja tuh kerasa panas banget dan kalau jaraknya terlalu dekat mungkin rambut-rambut di wajah teman-teman itu kayak alis gitu ya. Bulu mata bisa bisa wush gitu, bisa hilang karena terlalu panas. Makanya nanti teman-teman wajib pakai face shield, jadi pelindung wajah gitu. Biasanya dibuat dari bahan plastik yang tebal gitu, cuma aku nggak tahu bahannya apa. Tapi ya kayak pas kita COVID gitu ya kita pakai face shield, cuma itu kan tipis, kalau ini lebih tebal aja. Sama ada sarung tangan anti panas. Jadi sarung tangan itu kaku banget, susah bergerak menggunakan sarung tangan itu. Tapi jika kita menggunakan sarung tangan anti panas, maka tangan kita yang tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, saat dia di furnace, dia akan berubah nih, akan hilang sebagai gas CO2, H2O, NOx, XOS, sehingga nanti saat ngerjain kadar abu, bayangin aja teman-teman lagi bakar sampah deh, itu asapnya benar-benar kayak gitu, sehingga biasanya di bagian atas furnace itu ada kayak semacam blower untuk menyedot uap-uap itu. Ada juga laboratorium yang nggak punya itu. Jadi pakai masker ya, karena sinyal-sinyal ini tidak baik gitu ya untuk tubuh teman-teman. Dan hanya akan tersisa anorganik nanti abu atau mineral yang tertinggal. Nah, pengukuran dilakukan dengan cara menimbang bobot abu yang tersisa dibandingkan dengan bobot sampel awal ya. Metodenya gravimetri juga. Nah, caranya sama kayak oven tadi, beda di suhu aja sebenarnya. Sama di kadar abu itu ada tahapan yang namanya temperature ramping. Temperature ramping itu kayak menaikkan suhu perlahan-lahan. Nah, caranya macam-macam. Ada yang pakai pembakar bunsen yang tadi, ada yang memang si ovennya itu, si furnace itu punya feature temperature ramping. Seperti apa sih temperature ramping? Kita lihat bareng-bareng.
Nah, teman-teman, kita lihat ini adalah video dari teman kita di luar sana, dari STFI ya. Mereka mau analisa kadar abu. Nah, kalau tadi di kadar air kita pakainya pincet, kalau di kadar abu itu kita pakai G-gap. Ini namanya G-gap, teman-teman. Atau crucible tank. Crucible tank ini adalah furnace-nya. Mereka setting tuh suhunya ya di 600. Ini furnace-nya kecil sekali ya, tapi ada yang lebih besar lagi. Ini ada Mbak Dila di sini. Hai Mbak Dila. Ini alat-alat dan bahan yang mereka gunakan ya. Nah, kalau dia di sini rampingnya pakai spiritus tuh. Sebenarnya carbonizing ya mirip-mirip lah. Apa bahasanya macam-macam, ada yang pengarangan gitu ya. Intinya adalah kita mau pada saat dia dipanaskan di suhu tinggi, si sampelnya nggak splitter, nggak muncrat-muncrat gitu ya. Karena bayangin suatu bahan, apalagi misalnya contohnya sampelnya suhu cair gitu ya, dari suhu biasa langsung ditaruh di furnace suhu 600. Apa nggak muncrat-muncrat tuh saking panasnya ya. Jadi terlalu cepat pendidihannya sehingga nanti dia bisa muncrat-muncrat. Saat udah muncrat, udah hasil analisa teman-teman nggak akan valid karena sampelnya udah nggak mewakili lagi. Jadi harus diulang. Makanya umum sekali di penetapan kadar abu itu ada peningkatan suhu secara bertahap, baik itu di dalam tanurnya ataupun di luar tanur seperti yang dilakukan Kak Dila ini. Nah, ini dia pakai pembakar spiritus namanya. Kemudian ini ada furnace, ini desikator, ini berisi dengan silika gel. Nah, silika gel itu teman-teman, ini juga penting ya. Jadi silika gel tuh umumnya yang dikomersilkan ada dua warna. Ada yang warna biru dan ada yang warna coklat atau orange gitu. Nah, silika gel masih dalam kondisi baik, dia bisa jenuh ya. Dia bisa jenuh karena udah terlalu banyak menampung air dan dia bisa direaktivasi dengan dipanaskan lagi di oven. Silika gel yang warna biru itu yang bagus, yang warnanya benar-benar masih biru. Kalau dia udah memudar atau birunya udah kayak agak transparan, itu artinya dia udah jenuh dan itu harusnya udah harus diganti. Yang orange itu benar-benar warnanya orange orange terang coklat gitu ya. Tapi saat dia udah agak kayak gini warnanya, dia tuh udah jenuh dan harus direaktivasi, harus dipanasin lagi gitu ya di oven. Nah, kalau teman-teman melakukan yang kayak gini, teman-teman boleh tanya, Kak, ini silika gelnya sediaan awalnya warna apa? Ini udah jenuh atau belum? Atau emang ada kebijakan tertentu dari laboratoriumnya gitu ya. Terus sampelsnya, ini ada G-gap di sini. Kalau kursor aku tuh kelihatan nggak ya di teman-teman? Kursornya. Jangan-jangan nggak kelihatan. Oke, nah intinya gitu ya. Nah, cara pertamanya adalah eh, teman-teman siapkan dulu. Oh iya, ini menarik banget. Aku sampai hampir lupa ada yang kayak gini. Kalau misalkan di laboratori, biasanya kita pakai ini nih. Ini namanya kaki tiga. Kaki tiga itu untuk ini nih ya, kaki tiga seperti kelihatannya kaki tiga. Aku nggak tahu di lab lain namanya apa, tapi ini kaki tiga. Terus tadi ada yang namanya segitiga porselen. Nah, ini yang dipegang namanya G-gap. Segitiga porselen itu yang tadi tuh ya. Itu buat natakin si calon porselennya supaya dia bisa berdiri dengan firm gitu ya. Nah, pertama yang dilakukan adalah keluarin cawannya dari dalam furnace gitu ya, dari dalam tanur. Kalau dalam hal ini dia panasin dulu nih, dia nunjukin dulu bahwa dia dipanaskan di 600. Kemudian selama 1 jam, kemudian dicatat tuh bobot cawan kosongnya. Nah, ini ya contoh gambaran saat kita menetapkan bobot konstan. Jadi pada penimbangan pertama setelah dipanaskan, bobotnya 45,5421. Kemudian pada timbangan kedua setelah dipanaskan lagi tetap 45,5421. Artinya ini udah boleh dipakai, udah konstan gitu ya bobotnya. Nah, nanti setelah ini ditimbang bobot kosongnya, dilepas dulu tutupnya. Nah, setelah dia panas, jangan sekali-sekali taruh dia di atas meja karena mejanya pasti rusak ya. Jadi harusnya sih ditaruhnya nanti setelah dipanasin nggak boleh di sini lagi. Nah, di sini dia pakai pembakar spiritus, kemudian dialasin sama ini cawan petri supaya nyampe aja apinya sebenarnya. Terus dia ditaruh di segitiga porselen, dipanasin. Nah, biasanya ini juga pakai pembakar bunsen bisa. Nah, ini nanti akan keluar nih teman-teman asap-asap. Ini adalah proses karbonisasi ya, merubah senyawa organik-organik tadi menjadi arang, menjadi karbon arang gitu ya. Nanti indikasinya proses pengarangan ini selesai apa? Indikasinya adalah tidak ada asap yang keluar lagi dan isi dari si calon porselennya itu udah menghitam.
Nah, setelah itu ditaruh nih alasnya. Di alasnya ini apa ya namanya? Pokoknya ini ada alas, terus ini ada porselennya gitu ya. Bisa ditaruh di sini, bisa juga ditaruh di desikator yang alasnya tidak boleh plastik, harus yang besi gitu ya. Setelah dia diarangkan, dia dimasukkan ke dalam furnace. Nah, proses pemanasan di dalam furnace-nya tidak boleh langsung suhu tinggi gitu ya. Jadi harus naikin perlahan. Kalau di tempatku itu kita setting dari 200, kemudian di 400, baru ke 600. Tapi kita nggak ada proses pengarangan. Jadi pengarangannya terjadi di suhu 200 itu. Supaya apa? Supaya nggak kaget nih si material ini, si cawan porselennya ini. Nanti kalau dia langsung kena suhu tinggi ya bisa pecah, sampulnya bisa splitter kemana-mana gitu ya. Dia harus ditaruh lagi nanti di dalam desikator kalau dia udah selesai dipanasin. Nah ini adalah contoh desikator yang nggak ada valve-nya nih. Ya, nggak ada sirkulasi udaranya. Saat dia nggak ada sirkulasi udara, sangat mungkin untuk dia vakum. Nah, udah perhitungannya nih ya, diketahui bobot cawan kosongnya berapa, kemudian bobot cawan plus sampel awalnya itu berapa, nah bobot akhirnya, bobot cawan plus abunya itu berapa. Jadi bisa dihitung nih, bobot cawan plus abu dikurang bobot kosong, dibagi dengan bobot sampel, dikurang bobot kosong. Nanti dikalikan 100%, terus dapat kadar abunya berapa. Gitu teman-teman. Ya, cukup sederhana ya kadar abu ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin ya, air dan abu. Nah, ini ada yang lebih sederhana lagi nih, di karbohidrat ya, analisa kadar karbohidrat. Kita ngomongin karbohidrat nih sekarang. Jadi karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umumnya CnH2OM. Disebut juga sakarida atau hidrat arang, karena pada awalnya dianggap sebagai karbon yang diikat oleh molekul air. Padahal bukan gitu ya, padahal bukan. Nah, secara struktur, karbohidrat ini adalah sebuah polimer, ya bukan polimer juga sih, maksudnya ya polimer yang terdiri dari unit-unit gula sederhana. Jadi monomernya kalau protein kan kemarin isinya adalah apa? Asam amino. Kalau karbohidrat isinya adalah gula-gula sederhana atau monosakarida atau disakarida atau macam-macam gitu ya. Nah, gula-gula ini, teman-teman, gula-gula ini bentuknya bisa macam-macam, bisa gula sederhana, monosakarida, dia juga bisa bergabung menjadi diskarida. Kalau lebih dari 2, itu disebut oligosakarida. Kalau sangat panjang, itu disebut polisakarida, rantainya panjang gitu ya. Nah, dia punya gugus fungsi aldehid atau keton, dan banyak gugus hidroksil. Nah, karena ada gugus-gugus ini, setiap si monosakarida ini dia bisa berikatan satu sama lain menggunakan suatu ikatan yang namanya ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik ini terjadi pada karbon anomer atau karbon yang berada di samping gugus ini nih ada ikatan gugus apa ya namanya aku lupa ya. Ya pokoknya di karbon pertama setelah di karbon anomernya. Dia sama dengan ikatan peptida, bukan sama ya. Dia sama-sama reaksi kondensasi seperti reaksi pada pembentukan ikatan peptides gitu ya. Jadi dia mengeluarkan H2O dari 2 unit gula untuk membentuk ikatan. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Sini, kalau teman-teman tahu gula yang biasa kita makan sehari-hari, itu namanya sukros. Umumnya adalah sukros gitu ya. Sukros itu terdiri dari molekul glukos dan juga fruktos ya. Glukosa dan juga fruktosa gitu ya. Kemudian ada maltosa. Maltosa ini adalah gabungan dari 2 glukosa. Ini glukosa gitu ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya bisa dari konfigurasinya, konfigurasi si apa namanya? Konfigurasi si gugus-gugus OH yang ada di dalamnya ini. Kemudian ada laktos. Laktos ini dari glukos dan galaktos gitu ya. Nah, ini adalah ikatan glikosidik nih, teman-teman. Gitu. Nah, dalam bahan pangan ya, teman-teman, karbohidrat ini macam-macam. Yang kita sebut karbohidrat dalam bahan pangan itu macam-macam. Jadi bisa gula sederhana ya, seperti glukos, fruktose, sukros, dan lain-lain. Bisa juga pati gitu ya, pati itu starch. Kayak
amilosa, amilopektin gitu ya. Bisa juga serat pangan seperti selulose, hemiselulose, pektin, lignin, dan oligosakarid seperti inulin, raffinose, dan lain-lain gitu. Nah ini fungsinya macam-macam, bisa untuk rasa manis, kekentalan, gelatinisasi, daya simpan, nilai gizi, dan macam-macam, banyak sekali fungsinya ya. Dan ini juga sumber energi. Ada yang masih ingat kira-kira 1 gram karbohidrat menghasilkan berapa kilokalori energi? Ada yang masih ingat teman-teman boleh di kolom chat. Set. Aku mau mengintip. Belum ada yang jawab nih. Berapa kilokalori energi di dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat? Kalau protein kan berapa? 4, lemak 9. Kalau karbohidrat 4, betul. Terima kasih Kak Maria. 4 ya, jadi dia juga sebagai sumber energi gitu ya. Nah, metode analisa karbohidrat tuh macam-macam teman-teman. Ada yang by difference, ada yang titrimetri, ada yang spektrofotometri, ada yang kromatografi gitu ya. Macam-macam banyak sekali. Nah, baru banget kemarin aku mau ngobrolin terkait development method untuk analisa simultan maltose dan laktos dalam susu tuh, karena dia diujinya pakai kromatografi. Terus kendalanya adalah maltose sama si laktos ini sama gitu, peaknya apa namanya, punya karakter yang sama, jadi susah dipisahin gitu ya. Nah, tapi dia bisa analisanya lebih akurat aja, cuma agak susah gitu ya untuk si maltose dan laktos itu. Tapi metode lain ada by difference. By difference ini yang paling simpel banget lah teman-teman. Kalau udah ngerjain air, abu, protein, lemak, itu teman-teman bisa langsung mendapatkan kadar karbohidrat. Tapi ini tidak langsung secara kasar. Ada metode kimia seperti titrimetri. Nah, contohnya Loove Scroll, Lane-Ainen, Fehling, dan lain-lain. Ini ada juga di cara uji gula, tapi aku lupa nomor berapa ya. 892. Nanti dicari boleh cara uji gula gitu ya. Paling umum digunakan loop scroll gitu ya. Terus ada metode spektrofotometri, ada pakai phenol asam sulfat, DNS, antron test gitu ya. Ada pakai kromatografi, juga pakai HPLC, GC atau LCMS gitu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah by difference. Tapi ini sebenarnya bahasanya juga ya udah cuma gitu aja. Jadi kalau secara by difference, karbohidrat ditentukan secara tidak langsung. Jadi dengan menghitung komposisi pangan lain terlebih dahulu. Jadi kita analisa dulu semua parameternya tadi, proximate lain ya, lemak, protein, abu, air. Kemudian perhitungannya tinggal karbohidrat adalah 100 dikurangi kadar air ditambah kadar abu ditambah protein tambah lemak. Artinya apa? Artinya kita mengasumsikan bahwa di dalam suatu bahan pangan itu hanya terdiri dari air, abu, protein, dan lemak gitu. Sisanya adalah karbohidrat. Udah selesai. Karbohidrat cuman ya udah gitu doang. 100 dikurang air, abu, protein, lemak. Kalau kita pakai metode by difference. Tapi ini juga metode yang sudah ada di standar metode, jadi metodenya valid juga gitu. Cuma ya itu lebih cepat, dan kalau kita nggak butuh ketelitian tinggi banget ya nggak apa-apa, kita pakai by difference gitu ya. Oke, sekian mungkin materi yang dapat aku sampaikan ya teman-teman. Aku stop screen supaya nanti Kak Dapa bisa bagiin kuisnya nih sebelum kita masuk ke kita sesi tanya jawab dulu ya, baru kuis mungkin ya. Ya, terima kasih. Semoga dapat diterima. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Firman Deka. Untuk verifikasi atau validasi kadar air terkait dengan cawan uji yang digunakan itu apakah harus seragam ya? Kemudian untuk verifikasi desikator supaya kondisinya tetap baik seperti apa ya Kak? Yang terakhir untuk oven, apa ada alat buat verifikasi suhu yang lebih praktis dan optimal? Kayaknya begitu Kak. Silakan Kak Livi. Oke, untuk yang pertama, verifikasi atau validasi kadar air, cawannya harus seragam atau enggak? Jawabannya adalah ya bebas, bisa iya, bisa enggak.
under the condition. Jadi Kak Firman itu harus bisa membuktikan bahwa menggunakan cawan yang berbeda itu bisa menghasilkan hasil yang sama gitu. Kayak sekarang sepertinya trennya di analytical chemistry itu kita udah nggak terorientasi banget sama metode baku gitu ya, tapi kita udah mulai bergeser ke metode yang handal. Metode yang handal itu artinya ya presisi akurat gitu ya, terus errornya masih bisa kita terima. Nah, caranya seperti apa? Kalau kakak misalnya mau coba memvariasikan itu ya, berarti kan memvalidasi metode gitu ya. Kakak punya suatu standar metode, let's say kakak pakai cara uji makanan minuman gitu ya. Dipersyaratkan di situ menggunakan botol timbang yang diameternya misalnya 5,5 cm. Nah, kenapa si SN itu bisa mempersyaratkan itu? Karena mereka udah kondak uji juga gitu. Kalau kita menggunakan yang di luar itu mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda, tapi bisa juga enggak. Nah, untuk membuktikannya, kalau kakak mau 100% ngikut gitu ya ke standar metode, kakak bisa ya udah tinggal verifikasi aja gitu ya. Parameter evaluasi kehandalan metodenya cuma presisi akurasi aja cukup gitu ya. Presisi akurasi uncertainty lah cukup gitu. Tapi uncertainty kan bukan buat kehandalan. Tapi kalau kakak mau berubah gitu ya, misalkan aku kayaknya yang di lab aku adanya cuma yang diameter 3,5 cm gitu ya. Itu kan berbeda ya dengan standar metode, artinya kakak harus validasi. Saat kakak memvalidasi, berarti kakak butuh lebih banyak parameter uji kinerja metode kakak. Nah, guides-nya bisa dilihat di Eurachem. Judulnya itu Fitness for Purpose of Analytical Method kalau nggak salah. Ya, ini kayaknya sebelumnya udah pernah ditanyain juga. Nah, parameternya umumnya itu ada tambahan tuh kalau misalkan kakak validasi. Yang pertama terkait dengan robustness. Jadi kakak wajib banget ada robustness gitu ya. Presisi akurasi udah wajib. Terus kakak juga harus bisa membuktikan dengan misalnya kalau mau pakai statistik bisa pakai paired t-test. Jadi melakukan t-test antara menggunakan cawan yang ada di standar method dan juga menggunakan cawan yang kakak punya. Pada akhirnya kakak harus tetap eh apa ya? Harus tetap punya yang ada di standar method atau kakak bisa lakukan t-test terhadap data kelompok terhadap data tunggal. Jadi kakak lakukan verifikasi seperti biasa di lab kakak, misalkan lakukan presisi 6 sampel gitu ya. Terus nanti kakak kirim sampel ke eksternal, ke laboratorium eksternal yang dia sudah terakreditasi parameter ujinya yang mengacunya ke standar method. Kalau misalkan hasil kakak sama hasil lab eksternal itu tidak berbeda nyata, sebagai output dari t-testnya, maka itu boleh digunakan. Tapi di situ biasanya ada subjektivitas asesor tuh. Kalau misalnya nanti uh, pas di audit gitu ya ditanya, ini bagaimana Anda memastikan bahwa cawan-cawannya ini yang tidak seragam ini sama atau enggak hasilnya. Nah, sebenarnya kan yang paling umum pakai CRM, tapi kadang-kadang nggak ada CRM-nya yang bisa digunakan ya tadi itu ya Kak uji uji T gitu ya, uji T dengan parameter yang sudah handal atau dengan hasil CRM gitu bisa. Verifikasi desikator ini kayaknya sebelumnya juga udah pernah dibahas ya Kak Firman ya. Jadi di verifikasi desikator itu kita tentuin dulu specification atau qualification dari kita itu seperti apa. Kita mau suhu dan RH yang terjaga di dalam desikator itu bagaimana. Misalnya misalnya kita mau RH-nya terjaga di 20% gitu ya, 20 atau 15%. Nah, itu kita trial dulu di awal berapa banyak silika gel yang harus digunakan dan dengan frekuensi penggunaan kita sehari-hari itu dia bisa tahan berapa lama. Nah, nanti hasil dari kualifikasi itu dan kakak bisa tentukan spesifikasinya. Jadi si silika gel ini bisa digunakan berapa lama menurut lot kerja yang biasa ada di laboratorium kakak. Nah, untuk oven, apa ada alat untuk verifikasi suhu yang lebih praktis dan optimal? Aku mau tanya dulu dong ke Kak Firman nih. Emang biasanya kalau di labnya Kak Firman verifikasi suhunya pakai apa nih, Kak? Iki mas ya kak, terkait sama yang tertentu itu kita pakai thermocouple sih kak. Oh, pakai termokopel ya. Metodenya apa? Kalau metodenya kita pakai
Ya, bisa. Sebenarnya yang pakai thermocouple tuh udah sejauh ini yang paling ekonomis dan paling ya cukup praktis sih sebenarnya. Apalagi kalau verifikasi alat enclosure ya. Oven itu kan alat enclosure, artinya dia alat yang suhunya itu berada di suatu ruangan tertutup, entah itu kubikel atau cylindrical gitu ya. Yang suhunya itu parameter ujinya untuk verifikasi cuma ya kestabilan suhu, keseragaman suhu, sama satu lagi tuh apa ya? Aku lupa satu laginya apa. Nah, kayaknya sih pakai pakai metode enclosure juga udah cukup praktis sih, apalagi verifikasi kan cuma satu titik ya. Maksudnya cuma satu titik suhu gitu, nggak usah yang ribet-ribet. Jadi kayaknya pakai termokapel yang disambungkan ke termometer digital dan mengacu ke apa namanya ke panduan teknisnya kan untuk verifikasi untuk kalibrasi enclosure, tapi cukup diambil di satu titik tuh cukup. Kalau di aku ya kayak gitu sih Kak. Verifikasinya 6 bulan sekali pakai enclosure, metodenya enclosure, terus udah hitung keseragaman suhunya masih masuk ke berarti mana tuh. Itu udah menurutku pribadi sebagai orang yang menjalankannya itu cukup praktis sih. Atau biasanya kita kalau misalkan nggak mau ribet 9 titik kan kalau metode enclosure-nya panduannya kan itu 9 titik ya, 9 apa? 9 titik pengambilan data suhu gitu ya. Kita akan punya termodigital sendiri yang termokopelnya tuh tunggal. Jadi cuma diambil di titik nomor 9 di tengah-tengah. Terus si termokopel ini yang kita kalibrasi. Jadi kita membandingkan antara termodigital dari termokopel dan display dari si suhu alatnya untuk verifikasi harian. Biasanya sih kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Firman ya. Baik, Oke. Kak. Makasih sudah. Ya, terima kasih kembali. Nah, kali ini ada pertanyaan kedua dari Kak Sri Mulyani. Katanya, Kak, kadar air dalam industri pangan pentingnya apa? Terus misal kalau harus memenuhi syarat, karena harus di atas syarat, kenapa? Atau di bawah syarat, itu kenapa? Seperti itu. Oke, kadar air dalam industri pangan pentingnya apa? Menarik ya. Jadi sebelum-sebelumnya kalau di materi-materi sebelumnya selalu aku kasih tahu kenapa ini penting, tapi ini enggak ya, karena kayak dipersingkat karena kita bahas 3 metode sekaligus. Nah, kenapa pentingnya tadi ya, selain indikator untuk keamanan pangan, kadar air juga salah satu yang berpengaruh ke karakteristik bahan akhirnya nanti seperti apa, ketahanannya seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Contoh, tadi ya, misalkan kadar airnya lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, artinya dia akan more likely, akan lebih mudah untuk rusak, akan lebih mudah untuk terdegradasi karena air itu sumber makanannya bakteri juga selain nutrisi gitu ya. Itu udah terpenuhi semua kan sebenarnya di bahan pangan ada nutrisi, terus uh, ada suhu atau lingkungan yang ada faktor lingkungan yang sesuai. Nah, tinggal kadar airnya. Kadar air kan yang bisa kita kontrol ya, sama ya sebenarnya faktor lingkungannya juga bisa kita kontrol. Karena sunatullahnya ya bahan pangan itu pasti ada bakteri yang nggak mungkin nggak ada bakterinya, tapi kita bisa mengontrol itu. Nah, salah satunya dengan mengontrol si kadar airnya ini. Nah, kalau di atas syarat umumnya gitu ya, lebih mudah mengalami penurunan mutu. Nah, kalau di bawah syarat itu nanti bisa berpengaruh juga ke ya mutunya gitu. Misalnya kalau kita punya produk mie gitu ya, kita punya produk mie. Saat dia kadar airnya melebihi syarat mutu, maka mie-nya ini akan lebih cepat jamuran gitu ya, akan lebih cepat jamuran. Selain itu, teksturnya juga kan beda, akan keras, akan apa ya? Akan keras lah gitu. Tapi kalau kadar airnya kekecilan atau gorengnya kelamaan gitu misalnya ya, itu biasanya dia lebih mudah patah. Saat dia lebih mudah patah, ya itu nanti akan tereject gitu ya, akan nggak bisa dimasukin ke packaging karena ya lebih mudah patah aja lah kan. Gak enak juga ya kalau kita menerima misalkan contohnya mie gitu ya, yang udah ancur-ancuran, kan ragu kenapa nih ancur-ancuran gitu kan ya. Kurang lebih sih kayak gitu contoh-contoh realnya gitu ya Kak. Terus selain itu juga buat validasi proses sih. Jadi kayak misalnya teman-teman ada proses bikin suatu produk yang pakai proses spray dry gitu ya, pakai spray dry. Nah, teman-teman tuh punya target. Oke, output spray dry ku harus
punya kadar air di bawah 5% gitu ya. Saat kadar airnya di atas 5%, berarti proses teman-teman yang harus di-enhance gitu. Misalnya bahan masukannya itu harus di pre-treatment dulu, atau nanti suhu spray dry-nya harus dinaikin, kayak gitu, macam-macam sih. Jadi salah satu parameter kritikal yang memang tidak lepas gitu ya dari pengaruhnya terhadap yang lain. Cukup penting sekali gitu ya kadar air ini dalam bahan pangan. Seperti itu Kak Sri Mulyani. Ini kemarin gimana proses demisionernya dari kementerian Bu? Setelah diganti ya. Orang kan. Betul sekali. Harus begitu. Deg-degan ditanyain ini mantan menteri. Tapi tetap ada mungkin kita sebelum apa. Ya udah berarti hari Jumat aja teman-teman. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Anissa dan Habibah. Kalau dari kadar air pakai campur selain biar bisa nyambung kadar abu, apakah oke Kak? Wah, ini ya pinter-pinteran aja. Pinter-pinteran aja. Gimana maksudnya? Sesuatu yang sebelumnya aku belum pernah terfikirkan ya, tapi ya silahkan dicoba aja kalau mau dicoba boleh divalidasi. Jadi sekali nimbang sampel gitu ya, sampelnya terbatas. Sampelku cuma 5 gram, nggak cukup kalau kadar air sama kadar abu. Ya udah deh, aku setelah nimbang kadar air aku abuin, tapi pakai bobot sampel alkohol. Smart move, keren juga itu. Silakan bisa dieksplor ya Kak, tapi harus divalidasi juga metodenya ya. Bisa banget keren. Tapi ya itu harus divalidasi dulu metodenya. Gitu Kak Anissa. Oke. Kak Dava, masih ada tidak pertanyaannya? Kembali. Oh, Kak Firman lagi. Oke. Peningkatan suhu secara bertahap dalam uji kadar abu itu dilakukan berapa lama dan indikasi sampel sudah untuk di furnace seperti apa? Nih, kalau misalnya di tempatku, furnace-ku tuh ada tempat keluar tempat keluar asapnya gitu. Emang ada jalurnya. Nah, makanya kita melakukan temperature ramping-nya itu langsung di dalam furnace. Jadi baru ditimbang, masukin ke dalam furnace yang masih dingin, di setting. Kalau misalkan dia sampelnya liquid, ini method in-house aku ya, nanti silakan di-develop dicoba masing-masing gitu ya. Di 150 derajat 30 menit untuk ngurangin si airnya, kemudian di 200 derajat once udah nyampe ke 200 derajat itu cukup 10 sampai 15 menit. Naik lagi ke 400 derajat itu di 10 menit juga, baru di 600 derajat itu di 4 jam. Untuk sampel-sampel normal, untuk sampel-sampel yang matriksnya kayak daging, terus abon, berdaging-dagingan atau yang ya berdaging-dagingan itu chicken powder gitu-gitu ya, itu di 6 sampai 8 jam pemanasan di suhu 600. Tapi kalau di SNI itu dia di 550 maksimal. Terus sekali harus dibuka. Nah, kalau indikasi sampel udah siap untuk di furnace, mungkin ini case-nya jika pengarangannya dilakukan di luar furnace ya, seperti tadi menggunakan spiritus atau menggunakan pembakar bunsen. Indikasinya udah nggak keluar asap lagi saat di pengarangan dan semua sampelnya udah warna hitam. Itu paling gampang. Oven silika gelnya regulasinya apa? Nggak ada regulasinya sih. Maksudnya sepanjang pengetahuanku nggak ada regulasi yang bukan nggak ada ya. Aku yang nggak tahu ada regulasinya atau enggak. Yang alur prosesnya seperti apa kalau di tempatku itu desikator yang kapasitasnya sekitar 15-20 liter itu kita isi pakai silika gelnya 270 gram dengan catatan di tempatku itu kita punya yang sama digunakan untuk pengujian kadar air yang sehari itu kapasitas sampelnya sekitar 120 sampai 150 sampel. Itu bisa dipakai selama 5 hari. Nah, tapi nggak bisa disamain ya, beda-beda tergantung nanti kebutuhan di lab kakaknya gimana. Gitu, Pak Firman. Nanti di hari kelima, misalnya di hari Jumat gitu ya, kita
keluarin dari desikator, kita oven di 102. Udah itu overnight sampai hari Senin lagi baru kita keluarin. Oke. Kak Firman, bagaimana? Terjawab? Sama Kak, aman. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Kak Dava, boleh di next. Masih ada tidak? Mungkin bisa coba langsung yang di chatnya, Kak. Ada dari Kak Ladia, Kak Cesia, sama Kak Dwi. Ah, Oke, yang dari Kak Ladia, pertanyaannya, mengapa suhu pembakaran untuk kadar abu harus 550 sampai 600 Kak? Terus apa yang terjadi jika suhunya rendah atau tinggi dari yang seharusnya? Seperti itu katanya Kak Lipi. Bagaimana? Oke. Kak Ladiva ya. Kenapa suhunya harus 550 sampai 600? Karena berdasarkan pengembangan metode yang dilakukan oleh tim metode development yang ada di BSN gitu ya, menentukan SN atau bahkan yang internasional, mereka sudah melakukan serangkaian riset gitu ya, bahwa pada suhu 550 derajat seluruh bahan organik itu bisa berubah menjadi gas-gas yang tadi aku bilang ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Kak Dwi ya, prinsipnya bagaimana prinsipnya gitu ya. Semua bahan-bahan organik yang umumnya adalah hidrokarbon, terus yang berikatan juga dengan oksigen dan lain-lain seperti ya protein, lemak, karbohidrat dan lain-lain gitu ya. Semuanya adalah senyawa-senyawa organik. Pada suhu 550 semuanya sudah teroksidasi secara sempurna. Teroksidasi itu berubah dari bentuk karbon ikatannya menjadi gas-gas gitu ya, menjadi gas-gas seperti CO2, SO2, NO2 dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada suhu tersebut dijamin bahwa seluruh bahan organik sudah menguap gitu ya. Apa yang terjadi jika suhunya rendah? Jika suhunya rendah, maka proses pengabuannya tidak sempurna. Nah, salah satu indikasi juga yang menandai proses pengabuan teman-teman itu sudah selesai atau belum adalah warna yang ada di dalam calon persoalan itu warnanya abu-abu atau putih gitu ya. Yang namanya juga pengabuan ya bukan karena itu jadi abu-abu sih, tapi indikasi paling gampangnya dia adalah warnanya putih gading atau agak abu-abu gitu ya. Kalau misalnya masih ada hitam-hitamnya gitu ya, indikasinya adalah pertama kurang lama ngabuinnya atau kedua suhunya nggak tercapai. Misalnya tanurnya saking tuanya gitu ya, dia koreksinya udah tinggi. Misalnya di set 550 suhunya ternyata cuma 400 gitu. Ekstrim banget sih. Bisa di set 550 ternyata suhunya cuma 500 gitu, nggak nyampe. Nah, sehingga pengabuannya tidak sempurna dan hasilnya nanti akan terjadi kesalahan positif. Jadi karbon-karbonnya itu belum terbang menjadi gas dan dia ditimbang sebagai abu padahal dia bukan mineral gitu. Kalau suhunya lebih tinggi ada yang namanya mineral-mineral volatile kayak natrium, terus kayaknya golongan 1,2A itu mereka cukup volatile gitu ya, mudah cukup mudah menguap. Nah, itu yang bisa menyebabkan nanti si kadar abunya mengalami kesalahan negatif. Kesalahan negatif itu hasilnya lebih kecil dari yang seharusnya karena mineralnya juga ikut menguap saking tinggi suhunya gitu ya. Tapi kebanyakan mineral harusnya enggak sih, harusnya aman. Cuma kita mengikuti aja di 550 sampai 600 kecuali dari teman-teman ada inisiatif. Oke, aku mau saving energi deh. Bisa nggak ya suhunya tinggi tapi waktunya cepat. Nah, boleh divalidasi masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau Diva semoga menjawab ya. Oke. Kak, aku dulu pernah cek kadar air biskuit pakai moisture analyzer. Nah, kalau pakai alat itu prinsipnya sama nggak sih kayak 4 metode yang disebutin di awal? Lalu adakah perbedaan terkait hasil akhir dan keakuratannya? Terima kasih. Oke, mantap. Kak Cesia, moisture analyzer itu ada yang dia konsepnya memang
drying benar-benar drying. Ada juga yang dia prinsipnya pakai IR, pakai infrared gitu ya. Kalau kita ngomongin akurasi, sebenarnya nggak bisa dibilang lebih akurat atau lebih tidak akurat karena ada metode yang menggunakan moisture analyzer dan dia akurat gitu. Tapi ada juga, tapi umumnya lebih better, lebih di apa ya? Lebih diandalkan menggunakan oven. Nah, tapi bedanya moisture analyzer ini kan cepet banget ya. Cepet banget tuh maksudnya gimana ya? Cepet banget tuh kalau misalnya kita pakai oven nih, dari kita manasin cawan sampai kita nimbang akhir itu butuh waktu setidak-tidaknya 5-6 jam lah ya, walaupun pemanasan cuma 3 jam. Kalau pakai moisture analyzer kan satu sampel nggak nyampe 2 menit ya, kayak sebentar banget gitu ya. Aku juga pernah memakai moisture analyzer. Nah, hasilnya itu bisa berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Dan bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana dikatakan akurat atau tidak ya biasanya diuji pakai certified certified material gitu ya, pakai CRM ataupun dia itu bisa, ini kalau kita ngomonginnya dibandingkan dengan oven gitu ya, bukan dengan yang lain, karena prinsip awal kita milih metode, prinsip awal banget sebelum kita memilih metode apa yang mau kita gunakan untuk analisa adalah fitness for purpose-nya, kesesuaiannya dengan tujuan penggunaannya. Kalau tujuan penggunaannya untuk di inline proses yang kayak kita butuh hasil cepat, nggak bisa lama-lama, biasanya pakai moisture analyzer gitu ya. Tapi mereka ada validasinya. Validasinya seperti apa? Validasinya, kalau di tempatku dulu, itu pas awal develop pakai moisture analyzer, yang dianalisa adalah powder gitu ya, powder seasoning bahan. Nah, menggunakan oven itu hasilnya selalu lebih besar daripada pakai moisture analyzer. Ya, dibayangin aja, dipanasin selama 2 menit sama dipanasin selama 2 jam, kira-kira akan lebih besar mana gitu ya. Secara logika ya udah pasti yang oven gitu. Cuma ya karena memang secara prinsip juga berbeda gitu. Kalau pakai moisture analyzer yang diukur sama si detektor infrarednya kan air-air bebas ya rata-rata, tapi air-air terikat nggak bisa. Nah, dipertimbangkan lagi matriks sampelnya. Terus kalau misalkan maksa, pokoknya harus moisture analyzer gitu ya. Tapi biasanya teman-teman R&D nentuin speknya kan pakai metode yang oven gitu ya. Itu bisa dicari tuh hubungan antara hasil si method oven, gravimetri biasa dengan metode moisture analyzer. Nah, caranya gimana? Caranya biasanya conduct repetisi pengulangan gitu ya, beberapa sets data di rentang moisture yang berbeda-beda, kemudian bisa di-put kayak semacam kurva kalibrasi gitu, model-model kurva kalibrasi. Terus nanti kan akan keluar tuh ya, kalau di kurva kalibrasi ya, tergantung pakai yang orde berapa. Kalau linear ya cuma iya sama dengan MX plus C gitu ya, tapi kalau yang orde 2, hasil dari eksperimentalnya ternyata kurvanya membentuk kurva orde 2, nanti beda lagi. Nah, itu bisa dihitung tuh hubungan antara moisture oven dan moisture yang dengan moisture analyzer itu berapa. Misalnya kadar air menggunakan moisture oven adalah 0,5456 kalinya moisture analyzer gitu. Jadi nanti kalau mau diubah ke kadar oven, ke yang oven tuh bisa. Cuma itu tidak lazim untuk digunakan di lab yang menggunakan itu untuk dijual hasilnya. Biasanya untuk konsumsi internal, untuk monitoring proses gitu-gitu. Karena metode yang seperti tadi itu belum diatur di 17025 gitu Kak. Sesia. Bisa. Jawabannya akuratnya bisa dua-duanya bisa sama-sama akurat, tergantung. Oke, terima kasih Kak Livi. Kak Sesia, apakah terjawab pertanyaannya? Oke. Pertanyaan terakhir nih, Kak Livi. Katanya bagaimana prinsip penentuan kadar abu pada bahan pangan? Mengapa bahan berlemak tinggi perlu dipanaskan perlahan sebelum pengabuan? Oke, tadi prinsip udah dijelasin ya Kak. Terus kenapa sih harus dipanaskan perlahan? Karena tadi juga udah sempat disinggung sedikit ya, bahwa kalau dia langsung dipanas tinggi, maka dia akan nggak hanya bahan berlemak tinggi ya, semua bahan gitu ya.
kalau kena panas yang mendadak terus suhunya tinggi, dia pasti akan muncrat, dan keluar dari cawan dan salah jadinya analisanya teman-teman. Selain itu, cawannya sendiri itu bisa retak, cepat rusak gitu ya. Yang tadinya kalau kita panasin perlahan mungkin dia awetnya sekitar 3-4 bulan, tapi kalau misalkan teman-teman sering-sering kagetin dia dengan suhu tinggi, ya itu bisa jadi lebih cepat. Gitu sih, Kak. Mencegah splitters. Bahkan kalau misalnya teman-teman pernah ikut kayak teman-teman di lab ya uji profisiensi gitu ya. Saat kita input hasil uji profisiensi itu kita ditanya metode apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya splitters, mencegah terjadinya sampel keluar-keluar. Nah, salah satunya adalah ramping itu, temperature ramping yang tadi dipanaskan bertingkat gitu ya. Oke. Sepertinya tidak ada lagi nih.
Oke, selesai sudah kuisnya. Selamat untuk Kak Alzena sebagai pemenang kuis Kahoot kita pada webinar hari ini yang terakhir banget. Nah, aku sekarang akan membacakan kesimpulan sebagai moderator dari hasil webinar kita hari ini mengenai tentunya terutama mengenai metode analisis kadar karbohidrat, air, dan juga abu. Yang pertama, metode analisa kadar air. Yang pertama ada gravimetri, kedua destilasi toluen, yang ketiga Carl Fisher, titrasi, yang keempat NIR atau infrared, dan yang kedua metode analisa kadar abu. Yang pertama ada dry ashing, terus ada wet ashing, dan yang terakhir ada FT-NIR. Dan yang terakhir ada metode analisa kadar karbohidrat, yaitu ada 4. Yang pertama ada by difference, terus kimia trimetri, kemudian ada spektrofotometri, dan yang terakhir ada kromatografi. Oke, sekian dari aku. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bikin kita makin paham mengenai analisis kadar karbohidrat, air, dan abu. Yang sebelumnya belum paham bisa jadi paham, yang sudah paham bisa makin paham. Aku, Siti Setia Azahroh, pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila aku sama menjadi moderator, baik itu hari ini ataupun di hari kemarin-kemarin, masih banyak kekurangannya, tapi aku pribadi merasa di webinar kita kali ini menjadi pengalaman berharga untuk aku, dan tentunya semoga bisa menjadi parameter untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, serta keberhasilan di hari esok untuk kita semua. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu dulu, karena kita masih ada sesi yang lainnya. Aku kembalikan ke Kak Nur. Baik, terima kasih untuk Kak Alifi dan Kak Septia atas materi dan diskusi yang luar biasa. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi, izinkan saya mewakili panitia untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita, Kak Alifi. Kepada Kak Dava, mohon dibantu untuk menampilkan sertifikatnya sekaligus dokumentasinya. Halo Kak, aku akan menampilkan sertifikatnya. Tunggu sebentar ya. Oke. Kak Nurham ini apa boleh bantu di record? Oh, sebentar. Ya. Oh, udah Kak? Bisa? Ya, bisa Kak. Oke. Sebentar ya Kak. Aku ini. Kak, untuk screen record, oh ini, oke. Oke.
Halo, Kak. Halo? Maaf ini aku kalau screen record jadi nge-lag. Apa boleh tolong bantu screen record? Sertifikatnya udah ditampilkan? Oh, sebentar ya. Apa sudah terlihat? Kayaknya ini udah ada yang screen record deh, Kak. Iya, sama Kak Dava sepertinya udah di screen record. Butuh ada dokumentasi lagi. Oke, baiklah. Oh, nanti bisa dipotong Kak Enzo sama Kak Dava. Maksudnya di capture ya? Atau gimana? Oh, buat screen record. Oh, nggak jadi peka. Oke, Kak. Lanjut. Baik, untuk penghargaan, kita lanjut dengan Kak Nurhamini. Oke. Pertama-tama, izinkan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Alifi atas ilmu, waktu, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan selama Lab Talks. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk Kak Enzo, untuk cara screen-nya udah bisa dicukupkan? Baik. Oke. Selanjutnya, sebelum kita ke sesi terakhir, kita akan mendengarkan kesan dan harapan dari Ketua Pelaksana kegiatan ini, yaitu Kak Enzo. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sesi penutup ini, kesan yang saya rasakan adalah kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam. Kebanggaan karena bisa bekerja sama dengan tim yang solid, dan rasa syukur atas sambutan hangat dari para peserta yang antusias dari sesi 1 sampai sesi keempat. Untuk kedepannya, harapan saya tidak hanya untuk seri Web Talks ini, tetapi untuk seluruh acara dari Himatepa Universitas Terbuka selanjutnya. Pertama, mungkin untuk harapan-harapan, kita bisa eksplorasi lebih banyak acara yang tidak kalah interaktif. Mungkin workshop virtual, kelas hands-on, atau bahkan webinar yang melibatkan lebih banyak orang, quiz, dan sesi Q&A yang dinamis. Kedua, kita juga akan bisa menjangkau topik-topik yang lebih niche atau tren terbaru di teknologi pangan, yang dapat mengundang praktisi dari industri, bukan hanya akademisi, untuk memberikan perspektif yang segar. Saya juga sempat membayangkan, acara kita bisa menjangkau tidak hanya mahasiswa dan akademisi, terutama mahasiswa Universitas Terbuka, tetapi juga pelaku UMKM kuliner, industri makanan, bahkan masyarakat umum yang tertarik dengan keamanan pangan. Dengan begitu, dampak ilmu yang kita bagikan akan semakin dan semakin nyata. Dengan konten yang unik dan jangkauan yang luas, saya yakin nama Himatepa Universitas Terbuka akan semakin dikenal dan setiap acara kita akan dinantikan oleh lebih banyak orang. Akhir kata, sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta. Terima kasih atas waktu ilmunya kepada Kak narasumber, Kak Alifi. Dan terima kasih atas ilmu dan inspirasi yang tak ternilai dari Kak Alifi juga. Kepada tim panitia, Web Talks ini tidak akan terjadi sesukses ini tanpa kerja keras dari kita semua. Mungkin Web Talks kali ini sudah berakhir di sesi keempat ini, tetapi semangat untuk belajar dan berbagi ilmu tidak boleh berhenti sampai di sini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya selama 4 minggu ini. Saya harap kita semua dapat terus berkembang dan menjadi sukses ke depannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Enzo. Semoga harapannya disampaikan bisa jadi semangat untuk kita semua. Terima kasih Kak Nurhamini. Untuk selanjutnya, sebelum kita benar-benar menutup acara, ayo kita abadikan momen dulu dengan foto bersama. Kepada teman-teman, silahkan untuk menyalakan kameranya. Kepada Kak Dava, kami persilahkan untuk memandu pengambilan fotonya. Kepada Kak Dava, dipersilahkan.
Oke, teman-teman, dinyalakan kameranya. Oke, Kak Dava bagaimana? Oke, sepertinya oke. Baik, akan dimulai ya sesi pengambilan gambarnya. Untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam. Ini ada 3 slide. Kita mulai ya, teman-teman. Jangan lupa senyum. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih yang udah on cam. Untuk sebelum penutupan, kita mau promosikan tentang di semester ini kan ada yang mengambil mata kuliah praktikum. Itu untuk JazzLab bisa dibeli lewat untuk di kepo-kepoin lewat Instagram Himatepa juga. Di sana ada merchandise berupa jas dan lain-lain yang bisa digunakan waktu praktikum nanti. Terus besok sepertinya ada event di Bandung, yaitu event ngobrol sustainability sambil badmintonan. Untuk teman-teman yang dari UPJJJ Bandung bisa merapat ke tempat ya. Baik, sepertinya kita akan tutup sesi webinar kali ini. Sudah 4 teman. Oke, baik, kita tutup acara Lab Talks Series 2025 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara sekaligus menutup rangkaian Lab Talk Webinar 2025 yang sudah berlangsung selama 4 pertemuan yang kurang lebih 1 bulan. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, dan seluruh panitia. Tak lupa juga tentunya kepada teman-teman yang sudah setia menemani kita dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bekal yang berharga untuk studi maupun karir di bidang pangan. Kami juga memohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di kegiatan Himatepa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.